Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Evan Nuryuda dengan NIM 104123125. Hari ini saya akan melakukan presentasi mengenai tugas besar pemenuhan bahasa alami, yakni komparisasi antara Statistic Machine Translation dan Neural Machine Translation pada penerjemahan bahasa Indonesia ke Melayu Pontianak. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke presentasinya. Yang pertama, saya akan melakukan pipeline dan pra-proses data, di mana saya mengolah data kurang lebih 3.746 pasang kalimat dari bahasa Indonesia maupun bahasa Melayu Pontianak. Selanjutnya, saya melakukan ke proses data, yaitu pembersihan, di mana saya melakukan tag lower casing, yaitu mengubah seluruh kalimat menjadi huruf kecil, menghapus angka, karakter khusus, dan tanda baca, atau disebut function removal. Kemudian saya melakukan filtering dengan memfilter maksimal kalimat itu maksimal panjang kalimat 15 kata. Nah, untuk SMT-nya sendiri, data ditokenisasi menggunakan Scripple bawaan dari Moses, sedangkan NMT prosesnya lumayan kompleks, dimana saya melakukan tokenisasi berbasis kata, mengubah teks menjadi representasi integer, menyisipkan token penandai awal dan kalimat, serta menerapkan padding sequence menggunakan keras agar dimensinya itu seragam saat masuk ke matriks. Untuk selanjutnya, implementasi dan pelatihan SMT, di mana saya menggunakan Moses karena untuk environment-nya, karena Moses menggunakan sistem yang spesifik, saya mengisolasi environment-nya menggunakan Docker container. Selanjutnya yaitu word alignment, di sana saya menggunakan mGiza++ untuk mencari probabilitas kecocokan kata dari bahasa sumber ke bahasa target. Selanjutnya saya menggunakan language modeling, ya, di mana saya menggunakan CanLM dengan order 5 untuk memastikan keaslian tata bahasa output. Nah, selanjutnya proses yang paling krusial yaitu melakukan Turing boot, di mana optimisasi menggunakan algoritma MERT yang melakukan iterasi berulang untuk menyelaraskan beberapa fitur statistik agar menghasilkan translasi yang paling presisi. Selanjutnya, untuk implementasi dan pelatihan NMT, di sini saya menggunakan platform Kaggle. Saya mengimplementasikan arsitektur utamanya menggunakan deep learning, yaitu sequence to sequence. Selanjutnya, untuk encoder layer, di sini saya menggunakan bidirectional LSTM sebanyak 188 unit, digunakan untuk memahami struktur kalimat dari depan dan belakang secara simultan. Selanjutnya, yang paling penting, saya juga menambahkan mekanisme attention, yakni additive attention layer. Nah, layer ini bertugas untuk menghitung bobot relevansi kata, sehingga saat decoder bekerja menghasilkan kata target, ia dapat melihat kembali bagian kata yang paling penting di encoder. Nah, untuk tambahan di decodernya sendiri, saya menggunakan STM juga sebanyak 256 unit. Nah, yang terakhir yaitu regulasi dan optimasi, di mana saya mengoptimasikan dataset yang kecil ini, yang kurang dari 5.000 ini. Saya menambahkan regulasi drop off sebesar 0,2 guna mencegah overfitting, lalu melatih model menggunakan optimizer selama 80 epoch. Nah, selanjutnya hasil evaluasi dan komparisasi, di mana saya di sini melakukan pengujian komparatif secara objektif menggunakan Blue Score. Dapat dilihat untuk kita ke SMT Moses dulu, skornya untuk Blue standar Blue 4 itu mendapatkan skor 21,71. Sedangkan untuk NMT menggunakan STM dan attention, Blue skornya awalnya saya menggunakan Blue 1 atau Unigram, itu mendapatkan yang cukup tinggi, itu 14,77. Namun karena SMT menggunakan Blue standar Blue 4, maka karena ini komparasi agar sebanding, saya juga menggunakan untuk NMT-nya itu Blue standar Blue 4 dengan nilainya 1,52, sehingga dapat dilihat untuk SMT lebih unggul daripada NMT pada studi kasus ini. Selanjutnya, untuk kesimpulan, dapat disimpulkan untuk tugas machine translation pada bahasa daerah Melayu Pontianak ke Indonesia ini, dengan korpus terbatas di bawah 5.000, pendekatan statistik konvensional seperti NMT jauh lebih baik direkomendasikan dan presisi dibanding menggunakan NMT, karena NMT itu yang data hamlinya membutuhkan data skala yang masif agar arsitektur attention-nya bisa bekerja maksimal. Nah, rekomendasinya untuk NMT bisa menggunakan transformer atau BERT untuk kedepannya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.